Oke, enter the name administrator, email, oke, admin.com, username admin aja, password, oke, berfungsi ya. Ini kita cek admin benar. Please select role admin, select foto, oke, kita pakai foto yang sudah ada. Gini, masuk. Kita tes registrasi. Sukses, registrasi sukses, dan dia langsung muncul ke dalam form login ya guys ya. Dan kita cek database-nya. Langsung ada ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Developer Pemula. Di video kali ini kita akan menunjukkan project aplikasi absensi QR code kita guys ya, yaitu membuat form registrasi. Tapi untuk form registrasi di sini dia bukan untuk semua user yang ingin mengakses aplikasi ini dia bisa registrasi ya guys, tapi form registrasi ini hanya untuk bisa dibilang untuk admin lah, atau super admin ya, atau user pertama yang akan mengakses aplikasi ini guys ya. Karena untuk user berikutnya atau user setelahnya itu registrasinya dia melalui form menu manajemen user. Nah, tapi untuk form registrasi ini ya hanya untuk super admin ya guys ya. Jadi ketika aplikasi dibuka, nah aplikasi ini dia akan mengecek nih di database sudah ada usernya atau belum gitu ya. Kalau belum ada, form registrasinya itu dia akan muncul, dan si pengguna atau usernya melakukan registrasi super admin atau administrator ya, baru dia login. Nah, tapi jika sudah ada usernya di database, nah form registrasi ini dia nggak akan muncul guys ya. Jadi langsung munculnya itu form login gitu. Mungkin teman-teman bisa nangkap ya penjelasannya. Jadi emang biar maksudnya ya, ketika kita aplikasinya baru buat kan kita bingung ya, usernya belum ada nih, inputnya gimana ya. Sebenarnya inputnya kalau misalnya dia si developernya ya, inputnya bisa langsung melalui dari database ya guys ya. Tapi di sini kita buat mekanismenya, inputnya dia nggak melalui database tapi tetap melalui aplikasi itu, yaitu melalui form registrasinya. Kurang lebih gitu sih ya, biar nggak bingung. Gue sampai kalian guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini kita ke database dulu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat database-nya ya. Nah, teman-teman harusnya kalau ingin ngikutin dia sudah buat. Tapi di sini saya ada modifikasi satu lagi guys ya. Di tabel user ya, di tabel user ini saya itu menambahkan satu kolom, satu field, yaitu foto ya guys ya, foto. Nah, teman-teman bisa tambahkan aja nih di bawah role nih, seperti ini ya, foto kayak gini. Jadi tapi kalau teman-teman udah terlanjur di execute terus nggak mau repot nggak mau repot hapus drop database terus edit lagi ya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung ke tabel usernya, klik kanan, alter table, terus di bawah role ini tinggal plus gini, terus foto masukin varchar, taruh aja 255, dan di sini note toolnya di checklist ya, karena nanti ketika user dia harus ada fotonya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mau tetap dari query, ini saya cancel tuh ya. Dari query ya, teman-teman bisa di alter table ya, alter table tabel user, terus add column foto. Cuman kalau teman-teman biar biar nanti query SQL ini kan file SQL yang tersimpan dengan rapi ya, teman-teman bisa kayak gini aja ya. Jadi database yang udah di execute di drop dulu ya, klik kanan, more database option, drop database. Kalau di PP admin teman-teman bisa menyesuaikan. Terus setelah di drop baru create tabel baru atau database baru, dan query-nya ya, query-nya dimodifikasi seperti ini ya, tambahkan foto, baru di execute. Nah, oke, di sini kebetulan saya mau
saya sudah execute tapi dengan nama yang berbeda. Ya, jadi di sini saya kasih underscore new, ya, underscore new, dan itu sudah saya execute dan hasilnya ini, nih ya. Nah, kalau misalnya mau saya execute dari ulang, saya gini, saya drop dulu, nih ya, belum ada my SMC DB-nya, saya refresh dulu dan ini Ctrl A lalu execute. Nih, sukses ya. Kita refresh lagi dan muncul di sini. Open tabel dan nih sudah ada fotonya guys ya. Oke, ini ini untuk bagian database-nya. Sudah, setelah ini tidak ada perubahan lagi seharusnya. Ini jangan lupa di save SQL-nya dan kita geser ke aplikasinya sekarang, ke NetBeans sorry. Nah di sini teman-teman ada memerlukan beberapa library lagi ya untuk video kali ini, yaitu ada library MySQL ya, MySQL Connector. Saya pakai versi J8031. Nanti bakal saya taruh di deskripsi ya, atau di komentar untuk library yang dibutuhkan. Lalu ada library JBCrypt ya. Ini untuk enkripsi untuk hashing password kita ya. Biasanya kan kalau di video sebelumnya saya itu kalau yang aplikasi kasir saya pakai SHA-256. Terus saya lupa deh 25 atau apa gitu. Terus kalau yang di aplikasi inventory dan aplikasi perpustakaan itu saya enkripsinya atau hashingnya itu menggunakan MD5. Nah untuk di kali ini kita akan menggunakan JBCrypt. Alasan JBCrypt saya cek di beberapa ini ya, beberapa artikel kayaknya lebih baik sekarang itu JBCrypt gini ya. Dan dia cara penggunaannya bener-bener mudah banget, nggak seperti MD5 ataupun SHA-256 nya itu ya gitu. Oke, setelah teman-teman meng-add ini ya, nanti saya taruh di deskripsi. Add-nya gampang ya, tinggal di add jar atau teman-teman bisa create library, terus jarnya itu dimasukkan library-nya ya gini. Itu juga bisa. Nih. Setelah di add, yaudah kita bisa fokus ke pembuatan beberapa kelas yang kita butuhkan ya guys ya. Mungkin pertama itu ada kelas, pastinya kelas config ya, untuk mengkoneksikan Java Swing kita ke NetBeans. Jadi teman-teman bisa dibuat package baru, absensi config nih, absensi config, terus kita buat koneksi ya. Saya biasanya kayak gini ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Saya hapus saja dan sebenarnya ini bisa langsung kopas sih dari codingnya saya sebelumnya. Cuman kalau teman-teman misalnya mau lihat dari awal nggak apa-apa. Nah di sini kita exception-nya misalnya dia error, ini bukan exception ya karena dia berhubung sama database, kita pengen SQL exception. Oke, di sini untuk NetBeans saya nggak tahu kenapa ya, dia kalau mau import package ya atau kelas dari Java SQL dia harus import manual guys. Karena kalau misalnya dia dari sini, ini saya hapus ya. Nah ini kan harusnya nih kita membutuhkan kelas atau package dari Java SQL ya. Nah kelas connection. Nah ini kalau kita klik ini, dia terimportnya itu rekomendasinya dia bukan dari Java SQL tapi dari Comsan JD Connection SQL. Ini bukan ya. Error kalau teman-teman importnya gitu. Jadi pakainya yang ini nih. Begitu juga yang dan teman-teman, nah, kita import sekalian aja. Itu ada driver manager. Ada SQL exception, terus udah sih ini dulu kayaknya gini. Oke. Nah di sini kita kasih option pen ya. Kalau misalnya dia nggak connect biasanya kalau teman-teman menggunakan SMPP, service MySQL-nya itu belum dihidupin. Nah kalau misalnya teman-teman menggunakan MySQL biasa ya berarti service MySQL-nya
itu belum di start ya. Kalau saya sendiri saya karena nggak pakai SMPP, saya pakainya instalasi MySQL langsung ya guys ya, tanpa perantara SMPP. Itu saya kayak gini. Nih dia ada MySQL, itu harus di start ya, harus di start servernya gitu. Nah di sini mungkin kita kasih apa ya, bukan perintah sih, tapi apa namanya, info lah ya. Misalnya database misal belum nyala, database not connected misalnya. Terus kita /n ini berarti dia nanti ke enter ya guys ya, cek MySQL service. Terus langsung panggil. Nah kalau kita mau mengoneksikan ke database, kita itu memerlukan URL ya, atau lokasi database kita, terus ada username-nya ya, user aja deh, user, terus ada password. Password. Nah kalau URL, kalau teman-teman menggunakan MySQL ya berarti kayak gini, jdbc ya, MySQL, terus //, localhost ya. Nah terus portnya, nah umumnya ya kalau teman-teman di komputer teman-teman sendiri ya berarti lokasinya itu di localhost, lalu portnya itu 3306. Ngeceknya apa ya, ngeceknya sebenarnya banyak cara ya, apa namanya, bisa masuk ke instalasi MySQL-nya, terus buka folder apa gitu, file apa. Cuman kalau yang paling simple sih, teman-teman bisa nyalakan dulu service MySQL-nya, terus buka MySQL client ya, atau yang buat ngolah database-nya bisa Workbench, MySQL Workbench, atau PHP admin juga harusnya bisa. Nah kalau di sini saya pakai skleok ya kan, kayak gini. Terus teman-teman bisa buka query baru aja, terus ketik query ini, so variables ya, like ketik 1 port. Terusnya gini sih, bisa nggak ya? Nah bisa ya. Nah kalau di sini kelihatan nih, portnya dia 3306. Kalau di yang lain teman-teman bisa dites sendiri ketemunya apa. Tapi umumnya ketika teman-teman instalasi SMPP atau MySQL ya itu dia otomatis 3306 ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah, nggak usah diubah gitu. MySQL DB new ya, tadi karena kita pakainya new yang ini new, terus username juga dia umumnya root dan passwordnya dia kosong ya, kecuali teman-teman ketika install MySQL teman-teman ada mengubah username dan passwordnya, itu tinggal disesuaikan gitu. Oke. Kalau misalnya kalau mau ngecek ya harusnya ada sih, teman-teman. Di sini saya nggak akan ngecek lah ya, teman-teman bisa cari aja nih tutorial. Nah di sini driver manager, registry driver, kita di sini panggil MySQL, harusnya ini ya, ini terus nah dia di sini kan saya kontrol satu, dia meminta yang ini nih, URL string user password ya, URL user password. Oke, titik koma. Setelah berhasil kita returnkan koneksinya on gini guys. Kita ngetesnya nanti ya ketika kita mau registrasi aja lah ya. Harusnya di sini nggak aman sih, cuman di sini kayaknya ada yang beda. Ini nih, saya biasanya langsung ketiknya manual .mysql.cj.jdbc.driver. Nah ini kayak gini ternyata bisa. Oke, setelah gini apa ya lagi ya, ini langsung buat model deh.
Kita langsung buat model aja ya. Ini biar nggak capek-capek buat namanya gini guys. Kok refactor lagi, sorry. Klik kanan, new package. Nah, ini baru kita hapus nih. Model. Kayaknya kita buat dulu deh semua package yang kita butuhkan ya. Pertama ada model, lalu ada service ya. Nah, lalu ada DAO. Ya kan, DAO. Terus apa lagi ya? Terus ini. Oke, ini tadi saya kebetulan sudah buat. Teman-teman bisa buat juga nih package util ya. Di dalamnya kayak gini. Nih. Ini nggak pakai. Jadi teman-teman bisa diikutin aja. Saya zoom. Ini teman-teman bisa ikutin. Ini untuk ini ya, pengganti J option pen ya guys. Yang tos itu, yang alert itu. Yang teman-teman bisa buat kayak gini aja. Ya. Terus dibuat aja package namanya FMC util. Terus seperti ini. Ya. Yang diketik itu yang ini ya guys ya. Yang kalau yang kecil-kecil kayak gini, ini nggak usah nih ya. Ini cuman hint petunjuk ya, petunjuk gitu. Jadi kayak misalnya kan setelah buka kurung, ketik true, baru tutup kurung gitu. Oke, kayak gini ya. Ini tadi kebetulan saya sudah buat. Terus yaudah kita buat model dulu kali ya. Kayaknya saya agak lupa ntar buat apa lagi. Kita buat model user ya. Karena di sini registrasi berhubungan sama tabel user ya. Terus kita buat private enter ID user. Lalu ada name ya. Name, email, username, password, terus role, lalu foto. Udah sih, apa ya? Name, email, username, password, role, foto. Nah, nggak seperti video yang ada fotonya apa aja? Perpustakaan apa ya? Sama aplikasi inventor ya. Di situ kan kita fotonya kita simpan sebagai byte ya, byte ke dalam database ya. Jadi datanya langsung yang kita simpan ke dalam database. File yang kita simpan. Nah, untuk project kali ini kita akan menerapkan menyimpan fotonya itu menyimpannya ke dalam file project ya, dalam project kita. Jadi file fotonya di copy ke dalam directory project kita. Nah, yang disimpan ke database itu hanya path-nya saja ya guys ya. Hanya directory atau lokasi fotonya aja yang kita simpan ke database. Jadi itu keuntungannya ya, database kita nggak jadi bengkak size-nya, nggak bakal berat gitu, nggak bakal gede size-nya. Kurang lebih gitu sih ya. Oke, ini username, ID, name, email, username, password, role. Apa lagi ya? Oke, ini ya. Karena di sini dia registrasi, tapi nanti juga bakal dipakai di ini sih, apa namanya, di manajemen user ya. Kita input aja insert by ya, kita tulis, terus update by sama delete by ya. Ini kita tulis semua guys ya. Nih. Dan ini nanti ada perbedaan di sininya sih, tapi nggak bakal ngaruh. Insert by, oh enggak deh, kita tulis buat sama aja deh. Gini, delete by gini. Oke, di sini setelah ini kita getter and setter. Plung. Oke, sudah. Nah, di sini sudah beres. Oke. Kita close aja kali ya. Ini teman-teman bisa di capture ya, diketik. Lalu package service.
sorry, bukan kelas tapi interface. Ini service user. Ini di sini kita ada beberapa metode yang digunakan untuk form registrasi ini ya. Pertama itu metode untuk mengecek apakah ada user di dalam database kita ya, di dalam tabel user terutama. Lalu pastinya ada untuk karena registrasi kita buat metode insert data yang dimana nanti metode ini juga kita pakai juga di apa namanya, di ini di manajemen user, menu manajemen user. Lalu ada lagi juga nih ya, apa namanya, validate username ya, agar ketika ada user yang user baru yang mau didaftarkan itu tidak kembar ininya, apa namanya, username-nya ya. Kalau kembar kan nanti ya umumnya harusnya nggak bisa gitu guys. Udah kayak gini doang. Service sudah, model sudah, kayaknya DAO sih. DAO. DAO berarti kelas. Ya, gini. Ini user DAO. Ini implement dari service. Terus kita implement all abstract method ya. Jadi pertama kita akan mengecek users dari tabel user ya. Di sini kita biasa prepared statement. ST. Nah nih, seperti yang kayak tadi di ini, di form koneksi dia kita nggak bisa import manual, dia harus di import otomatis, kita harus import manual gini guys. Langsung saja selain dari ini ada result set ya. Terus tadi ada SQL exception, terus connection juga ya. Gini. Oke, sebentar. Kita enter. Kontrol spasi. Nah, gini. Kita panggil connection-nya. Sebentar. Ini juga lupa. Kita import koneksi, kita ambil got connection ini. Nah, terus result set rs sama dengan null. Nah, baru di sini kita pakai string SQL. Kalau enggak di dalam boleh belajar nih. Di sini SQL-nya query-nya ya, itu kita berarti select ini phone semua ya, pakai bintang biar menyeleksi semua data from tabel user ya, user where di sini kan kita pakai isDelete ya untuk menandakan user itu terhapus atau enggak. Nah, di sini kita where berarti isDelete sama dengan false gini. Panggil try catch, kita ubah menjadi SQL exception. Gampang aja kayak gini. Terus karena dia boolean kita harus mengembalikan delete ini. Terus udah kita panggil
st request statement, kita masukin SQL-nya, lalu rs sama dengan st execute query. Ini. Oke. Jika ada hasilnya, ya kan? rs next ya. rs ini result set ya. Jika ada hasilnya, dia akan mengembalikan nilainya. rs get getting 1 cukup lebih dari 0. Gini. Dah, gini dong sih. Jadi intinya apakah user ada ya kan? Kalau misalnya ada ya berarti dia nanti hasilnya lebih dari 0, berarti dia menjadi true gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia menjadi false gitu. Oke, ini untuk mengecek apakah user ada atau enggak. Lalu validate username ya. Validate username sebenarnya di sini udah pernah kita gunakan di project sebelumnya ketika untuk menambah user baru. Di sini hampir sama. Cuman di sini karena kita hanya mengecek username, jadi selectnya username doang. Users tabel, sorry, ini tabel search where username like. Nah, kalau di sini kita mengecek semua data ya guys ya, nggak hanya yang false, biar itu tadi nggak bentrok. Ini kita kopas aja nih. Ini cuman di sini kita ganti sebentar, ini saya mau kasih satu variabel lagi, boolean valid itu nilainya false. Kita taruh sini dan ininya sama, execute-nya juga sama, tapi di sini kita ubah. Nah, di sini kita ubah jadi gini guys, valid. Jadi dia sebenarnya bersama kayak tadi sih guys, cuman sini ada versi penyederhanaan kayak gini guys ya. Jika jika datanya ada valid ya kan, berarti menjadi true, tapi jika tidak ada dia menjadi false. Ini tapi sebentar, di sini kan kita ada model ya. Nah, model ini kita selipkan di sini guys nih, enter st set string. Karena nanti dari UI-nya ya, dari GUI-nya dia akan mengirim username-nya melalui model ini. Modelnya di dalam modelnya kan kita ada model user ya, model username. Jadi dia ini kita satu model get username ini. Oke, sudah kayak gini dong. Nanti error enggaknya kita cek ketika eksekusi programnya ya. Lalu ini dia method insert datanya ya. Begini. Nah, sebenarnya saya terbiasa saya SQL taruhnya di luar ya guys ya. Cuman di sini kita taruh dalam aja deh. Gak ngaruh banget sih sebenarnya. Oke, cari ini dan di sini kita panggil sama sini kita kopas aja nih. Oke, berarti di sini kita sesuaikan dari ini, dari SQL dulu ya. Ketika dia registrasi, kita memasukkan datanya itu ke tabel user. Yang dimasukkan apa aja, ada name ya, sesuaikan sama kolom yang di sini guys ya. Nih, name, email, username, password, role, dan foto. Kalau ID user karena auto increment jadi tidak perlu. Ada name, email, terus username, password, lalu role, foto. Nah, kita kan ada insert by-nya di sini, gede. Terus value. Nah, teman-teman hitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Oke.
Private statement SQL, dan ini kita tidak perlu, kita hapus. Tapi perlu, bukan kayak gini, tapi kayak gini. Nah gini, ini kita hapus dulu. Nah gini, terus ini juga tak perlu. Nah ini ada berapa ya? 7 ya. Ada, berarti ini pertama itu adalah model get name, username, name, email, username, password, role, dan foto. Ini guys. 2, 3, 4, 5, 6 dan insert by 7. Oke. Satu, email, username, terus password. Nah di sini biasanya kalau misalnya kita pakai yang project sebelumnya, kita kan buat kelas khusus ya. Nah di sini kita nggak perlu, kita langsung panggil aja, itu namanya bcrypt. Harusnya ada ini bcrypt ya. Kalau teman sudah mengimport library ini, harusnya ketika bc kontrol spasi ada pilihannya guys, bcrypt. Terus kita panggil hash password ya. Nah terus dia meminta nih passwordnya apa, terus saltnya apa. Nah di sini kita passwordnya itu berarti kan dapat dari model get password ya kan, gini get password. Terus saltnya ini kita bikin ya, bcrypt gain salt. Dah, sudah kayak gini dong guys, gitu. Lalu ini adalah get role, dan ini adalah foto. Oke, di sini terakhir itu adalah insert by. Nah insert by ini kita bedain, karena ketika registrasi dia kan insert by ini dia berelasi dengan tabel user itu sendiri ya. Cuman kan ketika registrasi ya usernya belum ada, belum kosong, jadi kosong gitu ya guys ya. Makanya di sini kan kita insert by-nya ini kita not null, kita unchecklist ya, karena dia bisa kosong. Jadi di sini kita ubah kayak gini guys. Ini kita Ctrl X dulu, kita cut dulu ya. Jadi kita buat gini. Jika model get insert by-nya itu sama dengan kosong, ini ya, atau gini, atau 0. Nah itu dia kita set null ya, harus dibuat gini sih, karena kalau enggak nanti error ya. Ini set null. Nah dia untuk indeks yang keberapa, ke-7 ya guys ya, ke-7. Terus di sini kita inputnya kayak gini, Java SQL type integer. Nah gini. Nih kalau dia kosong ya dia inputnya kosong. Tapi jika ada isinya, kita kasih isinya kayak gini. Lalu kita execute update, lalu close. Titik koma dulu, lalu gini, close. Ini nggak di close juga apa-apa sih, cuman di close aja. Cuman kalau misalnya ada error, close-nya hapus guys. Sudah kayak gini doang sih. Sebentar. Oke, kayak gini doang. Nanti error enggaknya belakangan ya. Sudah, lalu kita buat form registrasinya. Nah untuk form registrasinya di sini agak panjang ya guys ya. Jadi teman-teman bisa ditonton secara perlahan. Mungkin di sini akan saya percepat kali ya videonya. Kalau dipercepat nanti teman-teman takutnya bingung gitu.
Oke, ini segini dulu deh, nanti akan panjang, cuman di sini mau saya selipkan di form manajernya. Nah, sekarang kita ke form manager ya, eee, ke form manager ini untuk ini sih, untuk kita panggil tadi, metode ini, ya. Jadi ketika dia user-nya kosong, dia akan memanggil form registrasi ini, tapi jika ada dia akan memanggil form login, gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka form manajernya di sini. Oke, di sini ini logout-nya nih. Di sini kan ketika untuk sekarang default-nya ketika form manager itu kepanggil dia menjalankan metode ini logout nih ya. Nah, dia menjalankan form login nih. Cuman sekarang kita ubah. Ini kita Ctrl X ya. Kita panggil gini. Service user ini service new user ya. Jadi dia bukan di sini tapi di dalamnya ya guys ya. Nah, baru gini. Oke, dia jadi ini kan artinya jika user ada. Cuman di sini kita selipin tanda pentung artinya jika user tidak ada. Jika tidak ada, dia akan memanggil registrasi. Ini else jika ada dia memanggil logout. Nah, di sini registrasinya kan kita belum ada ya. Jadi kita kopas dari ini aja dulu. Logout ini kita kopas. Kita taruh di sini. Ini kita ubah menjadi registrasi. Ini. Cuman di sini kita ubah ini. Dan ini juga ini harusnya tak perlu kita segini ya. Begini. Terus ini ya, ini segini. Form harusnya ada form registrasi ya. Nih. Form registrasi new form registrasi ini. Lalu ini kita panggil ke sini. Nah, harus segini sih. Coba. Ini kan kita kosong ya, tabel usernya ini kan kosong nih, kosong ya. Kita jalankan langsung, kita run. Nah, dia menjalankan form registrasinya. Kalau misalnya kita gini, dia menjalankan form login gitu guys. Oke, berarti berhasil, dia sudah kepanggil. Jadi sesekali kita akan mengecek hasil dari desain kita, desain form registrasinya ini guys. Oke, dan ya ini tadi kita baru buat yang ini ya, main panel ini guys. Nah, ini kita jauhkan. Oke, gini. Oke, sudah lanjut ya. Dan seperti biasa nanti akan saya cepatkan karena cukup panjang ya. Nah, di sini kan saya aksen color ya, ini kayak main color gitu loh, color utamanya. Saya lupa di video sebelumnya saya ada jelasin atau belum. Cuman aksen color ini itu saya setting di sini ya guys ya, di file flat love properties nih. Jadi ini warna utama aplikasi saya buat seperti ini. Jadi di sininya saya panggil di sini. Jadi artinya
Si titel ini, tulisan titel logo ini dia berwarna accent color ini, di mana accent color itu warnanya RGB yang ini guys ya, gitu. Teman-teman bisa sesuaikan kalau misalnya nggak mau ribet ya teman-teman bisa pakai kode RGB manual kayak gini aja, gini taruh sini, gitu ya. Teman-teman bisa disesuaikan masing-masing. Coba kita tes run. Oke, di sini dia sudah benar di tengah, cuman dia masih aneh ya. Sebentar. Nah, gini guys ya, mantap ya. Di seperti tengah seperti ini. Oke, lanjut. Sini panel logo, berikutnya adalah panel formnya. Panel formnya itu untuk ini ya, apa namanya? Untuk form, ya untuk form. Untuk ini ya, kayak form text fill-nya gitu-gitu lah guys ya.
Oke, di sini kita udah hampir mau jadi untuk desain formnya ya. Cuman di sini kayak ada yang masih aneh di panel logo ya. Ternyata panel logonya jadi bentuknya jadi aneh. Ini kita modifikasi dulu. Kita geser ke atas, kita cari panel logo. Ini. Nah, di sini panel logonya ini kita ubah kita gini. Ini Ctrl C, paste, terus kita buat baru nih. Misalnya kita ya agak membingungkan sih, logos gini ya, logos ya, gini, logos. Terus tapi untuk ininya key dari mic layoutnya ini kita ubah. Kan tadinya kan ini kayak gini ya, fill wrap. Nah ininya kita hapus, yang atas yang ini kita hapus, jadi yang logos yang ini tuh ada wrapnya, dan di sini ini kita hapus kayak gini. Sudah, coba kita ini kita ganti menjadi S, lalu panel logo, add panel, nanti kita ubah lah tapi belakangan aja deh, nggak terlalu penting amat ya. Coba kita add. Nah kayak gini ya guys ya, jadinya dia bakal mengikuti selalu di tengah. Oke. Nah selanjutnya tadi di sini kita juga harus ada penyesuaian ya. Di sini title, LB name. Nah di sini kita kasih gap ya, kita kasih gap agar label username dan yang atasnya itu dia ada jaraknya guys. Kita kasih 8 aja, gapnya 8, cuman bisa menyesuaikan ya di bagian LB name gini. Nah jadi ada jaraknya ya, tapi kalau nggak dikasih jarak juga nggak apa-apa sih, cuman sini biar nggak terlalu rapet ya, kita kasih jarak. Nah ini lalu apa namanya, untuk text fillnya kita kasih key juga, yaitu tingginya itu kalau saya lebih suka tingginya itu 30 guys ya. Jadi kita kasih tinggi 30. CPX nya juga combo box, CPX ini combo boxnya ya. Buttonnya juga sama. Nah untuk buttonnya di sini kita kasih dia gap juga, atas 15, bawah 15. Nah, atas 15, bawah 15. Nah, di sini kita kan ada fotonya ya. Nah, fotonya ini kita ada desain khususnya, panel metode khususnya, jadi nggak bisa langsung dari sini. Dan ini apa? Label foto. Apa ini maksudnya? Oh, sorry. Apa namanya? Label foto kita tadi udah buat di atas ya. Ternyata double ya. Kita hapus aja nggak pas. Saya lupa. Kenapa saya pakai label foto ini ya? Saya hapus dulu deh. Nanti kalau misalnya emang memerlukan label foto yang di atas, nanti kita buat yang atas. Tadi kita sudah buat label fotonya di sini guys. Oke. Nanti untuk label foto dan apa namanya, kita buat satu metode ya, metode khusus untuk menyimpan untuk meletakkan foto yang di add sama user ini. Tapi sebelum itu combo boxnya juga belum berfungsi harusnya ini ya. Nih masih kosong guys. Jadi satu-satu mungkin kita dari label foto, nggak apa-apa dulu ya, label foto dulu kali.
Oh iya, label foto ternyata tuh di sini guys. Untuk di sini saya lupa. Jadi ini tetap kita kasih sorry tadi apa ya? Gini. Label fotos ya. Nih kita kasih S, saya bingung sih nama variabelnya. Ingat ya, fotos. Di sini kita fotos. Itu untuk taruh di sini guys. Nah, nah di sini kita ada apa namanya? Ada ini ya, ada icon. Seperti biasa nanti iconnya saya akan share di deskripsi. Button brush di sini saya juga pakai icon sendiri. Nah untuk ukurannya kita bikinnya kayak gini, 0.4 gini. Sudah, kita add panel, kita add itu pertama label photos. Di sini kita setting dia tingginya, W nya ini guys, 100 tanda seru, koma lebar 100 tanda seru, tinggi 100 tanda seru, kayak gini guys. Lalu titik button ini align left, rata kiri, top atas, terus kita kasih gap Y nya 2 ini guys. Satu return panel. Nah ini teman-teman bisa kayak gini, atau di atas dihapus terus kayak gini, harusnya juga bisa. Ini cuman kan masalahnya deh harusnya bisa sih. Coba ya, ini kita hapus aja gini. Nah berarti di sini ini kita hapus, oke sudah. Nah selanjutnya ini kita masukkan ke dalam sini guys, bawah sini panel com titik add ini create photo panel, lalu ini kita koma dan wrap. Jangan ya. Nah kayak gini guys hasilnya. Nah di sini dia merah karena fotonya belum kita add. Nah jadi saya akan kopas dulu fotonya, nanti bakal saya share juga fotonya guys ya. Sorry bukan foto tapi iconnya. Sorry. Pertama itu ada tadi user profile. Mana user profile? Find foto dan user profile ini ya. Saya kopas dong. Teman-teman nanti tinggal di kopas ke dalam sini aja. Terus kita tes dulu. Find foto dan user profile. Nah kayak gini guys ya. Ini untuk klik mencari fotonya ya. Oke. The name, email, username, password. Oke. Nice.
Selanjutnya kita kan ini combo boxnya ya. Combo boxnya itu belum. Ini saya taruh bawah sini aja. Ini combo item. Ini. Terus ada set color CBX. Nih, jadi apa ya namanya? Untuk color combo box dia nggak bisa pakai flat lap. Jadi kita desain sendiri ya guys warnanya. Untuk combo boxnya, itemnya di sini untuk rule-nya ya. Itu pertama ada select role, admin, user. Teman-teman bebas misalnya tambahkan super admin atau apa aja nggak masalah. Lalu di sini untuk color combo boxnya jadi ketika dia memilih role yang ini nih ini, nah di sini kita kasih warna foreground. Kita kasih warna dia label disable ya guys ya. Mana tadi ya? Tanda dolar. Nih. Label titik disabled. Foreground. Ini. Kopas, tapi kalau misalnya dia else ini kita kasih warnanya foreground ya. Ini kita kasih text fill. Nah kayak gini aja, harusnya bisa sih. Text fill foreground ini. Oke sudah. Nah lalu di bawahnya kita panggil set color CBX. Ribet emang guys ya combo box ini. Hit item listener, kontrol hapus, kontrol spasi, enter, terus enter, enter. Nah di sini kita masukin gini, if get stage change ya. Item jadi kita panggil selected, jadi yang dipilih jadi kita setting warnanya di method ini. Sudah, coba kita tes. Nah ini kan nah gitu. Tapi tadi kayak ada yang kurang, maksudnya dia ketika run kan dia selektor harusnya warnanya bukan hitam ya, tapi tadi abu-abu. Berarti di sini harusnya kita tambahin. Ini kan kalau dia item listener kalau dia milih ya. Nah paling harusnya kita tambahin gini. Add focus. Nah ada focus listener, new focus adapter. Gini. Berarti di dalam sini sama. Cuman kita panggilnya fokus loss ya. Jadi ketika dia lepas dari si combo boxnya, dia panggil ini, dia tetap ngecek lagi ya terakhir dia warnanya apa,
Terus kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain, kita setting warnanya. Harusnya sudah benar. Nah, ini abu-abu ya. Kita pilih admin. Oke, nice, benar. Lanjut. Mungkin kita setting dari apa ya? Dari ininya dulu ya kali ya. Dari button brush-nya dulu. Nah, di sini saya baru ingat. Sorry. Button brush di sini teman-teman jangan di kayak gini. Gini ya. Kita geser ke atas lagi. Ini kita kontrol spasi bawah. Ini kita ubah jadi button brush. Karena apa? Karena button brush ini nanti mau kita pakai di dalam metode init ini ya guys ya. Di sini kita panggil apa namanya fungsi dari button brushnya. Ya, pertama button brush nih kita akan panggil add action listener, hapus, kontrol spasi enter. Ini biasa kita pakai gfile chooser ya untuk memilih filenya. Kita namain objeknya gfile chooser ini. Lalu kita panggil extension filter karena di sini untuk foto ya, jadi kita memastikan bahwa hanya file bentuk format foto ya yang bisa di-add kayak JPG, PNG ataupun JPG, PNG atau JPEG ya. Nah, di sini filternya kita kasih kayak gini. Images JPG, JPEG, PNG, JPG, PNG ini. Lalu koma extensionnya apa? Extensionnya itu kayak gini ya. JPG, koma JPEG, JPEG, koma PNG, titik koma. Ya, teman-teman kelihatannya. Sudah kontrol spasi enter, baru file chooser set file filter yang atas gitu. Lalu sudah, kita lanjutkan. Open dialog menu. Value selected file file chooser titik get selected file, pakainya yang file yang tanpa s. Nah, tadi kan di atas kita ada membuat ini ya string file path, variable file path untuk mengambil path-nya ya, dimana path-nya itu kita dapatkan nilai dari ini. Oh, diimport dulu guys nih Java.io file. Nah, baru ada. Kalau path-nya ya, path-nya itu dia absolute path. Kalau nama filenya dia get name ya. Kalau ini saya nggak tahu, hampir sama harusnya, cuman kita pakainya ya absolute path, detailnya gitu ya. Oke, lalu kita akan membuat metode baru yaitu set photo. Ini kita kirim path-nya, ini set foto ya, dimana set foto ini ya untuk meletakkan gambar di labelnya. Jadi kita geser ke bawah, kita geser paling bawah aja sini. Ini saya zoom dikit. Oke. If path tidak sambung dengan and path tidak kosong ya. Gini. Terus di sini kita kasih dia
itu dia. LB foto mana tadi ya? Tadi ada LB foto deh. Ini ya. Kita kasih yang ini user profile nih guys. Kita taruh di kita kopas. LB photos. Oh, ada. LB nggak ada sih LB photos. Oh iya, sorry. Dan lagi-lagi kita ternyata masih perlu. Jadi ini kita hapus lagi yang tadi labelnya, sorry guys. Ginilah kalau buat project tidak dipelajari banget. Gini, LB photos kita geser ke bawah. Nah, LB photos ternyata buat ini ya guys ya. LB photos set icon bla bla bla. Oke, lanjut. Di sini kita ini kayak memastikan fotonya itu sesuai dengan ukuran fotonya guys. Jadi biar tidak aneh gitu ketika dimasukin ke dalam label. Icon. Oke, kayak gini. Coba ya kita tes. Ya, kita add. Muncullah filternya. Saya ada nyimpen sampel foto. Nah, kayak gini guys ya. Jadi ketika di add ya kayak gitu. Jadi dia nggak bakal gepeng atau gimana gitu ya. Jadi sesuai foto yang di add gitu. Sudah. Kayaknya udah hampir mau selesai sih. Kita tinggal memfungsikan fungsi insert datanya ya. Jadi kayaknya langsung aja. Seperti biasa di sini kita ada setiap kali query insert data kita harus ada itu namanya validasi input ini. Dan di dalam ini juga ada pengecekan username-nya guys ya. Lalu oke. Nah, di sini biasanya kalau di project sebelumnya saya pakainya Option Pen. Di sini kita pakainya show this. Nah, untuk tipenya di sini kita pakainya info. Pesannya, nah pesannya ini baru ya. Misalnya please enter the name gini. Lalu locationnya kayaknya kita hapus saja. Di sini kita lokasinya bisa atas bawah kiri kanan. Enggak deh,
atas leading ini. Cuman di sini kita defaultnya atas saja. Dan option ini kita pakainya yang sudah kita buat di sini tadi guys. Mana tadi projectnya? Ini detail. Nah ini teman-teman pastikan sudah buat ini. Kita akan manggil ini. Jadi G option. Ada ya. Get option. Oh ya ini ya, dia minta importnya. Setelah kita paste tulisan lengkapnya guys. Valid. Gini ya. Tapi kenapa masih merah ya? Oh, buka kurung tutup kurung. Nah, seperti ini guys. Sama. Berarti ini gimana? Biar ini paste. Wait, sorry. Nah gini, name, email, username, password, terus password role, file path. Oke. Email, username, password, ini role, cpx role, ini file path. Oke, kita dari email dulu, plus enter the email. BTW kalau tulisan bahasa Inggris salah tolong koreksi guys. Terus ini cuma saya lagi membiasakan bahasa Inggris walaupun tulisan bahasa Inggrisnya salah. Enter the password. Lalu role cpx role get. Nah ini bukan kayak gini, kita bikin gini, selected, bisa gini guys. Nah jadi ketika indeksnya ke 0 munculkan please. Nah kalau di sini kita please select a role. Kalau di sini foto kita please choose a photo. Nah ini file path-nya gini kan gini. Tapi gini. Kalau 0 berarti dia kosong. Terus nah di sini ada tambahan lagi ya. Jadi sorry. Belum di import ya, model user kita import ini, terus kita panggil username-nya. Jadi set username gini. Ini user model username. Oke. Lalu kita cek di dalamnya. Jika kan kita di mode di AO itu sudah ada validate username ya. Saya validate username. Kan ini kita kirim nih username yang ini, kita kirim ke dalam validate ini ya kan. Nah, jika dia sama, jika dia tidak sama berarti true. Ini kan. Nah, tapi jika dia sama, kita kasih info. Infonya sama kayak gini. Test so this, tipenya kita kasih warning aja ya. Warning, terus di sini kita kasih pesan. Mungkin biar dia nggak geser ke kanan banget, ini kayak gini. Saya enter ya. Nah gini. Nah, pesannya ini kita ganti menjadi this username is already, sudah ada ya. Slash enter, please choose another one. Ini suruh pilih yang lain gitu guys.
baru sudah kayak gini. Sudah. Oke, nanti kita tes belakangan. Baru metode terpentingnya itu insert data. Ya, di sini if validate input jika true, bisa jika true dia akan mengeksekusi semuanya. String name, get text, name, email, username, password, role, pet, email, username, password, role. Ini saya buat gini, new file pet ini. Oke, ini biar saya rapi, saya gini ya. Oke, kira-kira segini ya. Tab, pakai tab ya guys. Tab, ini kebantasan. Nah, gini. Lalu ini email, username, password. Nah, ini dia pakainya berarti role. Get selected item string. Nah, di sini petnya ini kita akan buat metode baru, yaitu save file to project. Ini guys, kita belum ada, cuman kita abaikan dulu itu ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Set name, email, username, oke. Password, set role, set foto. Nah, fotonya ini berarti new file pet. Kenapa saya bikin new file pet ya? Jadi patch terbaru, karena kan kalau patch yang sebelum kita simpan artinya dia nanti kayak direktorinya gini. Dia berarti kalau misalnya fotonya ada di C, users, picture, kan berarti kan arahnya ke situ kan. Sedangkan file project ini dia akan tersimpan di project kita gitu fotonya. Nah, dimana suatu waktu ke depannya lokasi fotonya akan kita butuhkan. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau projectnya kita pindah ke komputer yang lain, nah itu kan nanti bakal nggak ketemu tuh dia patch lamanya, karena ada di C user, karena masing-masing laptop atau komputer kan dia ya belum tentu lokasinya di situ gitu ya. Makanya itu kita akan buat patch terbaru, di mana patch terbaru tersebut ada di dalam project kita sendiri gitu guys. Nah, di sini insert by-nya saya bikin 0 karena emang kosong gitu guys ya. Service insert data model user. Terus kalau berhasil kita panggil ini. So, tipenya kita ganti menjadi sukses. Gini. Dan di sini kita buat message-nya itu berarti registration completed successfully. Nah, gini. Oke. Terus seperti biasa kita buat set form ya, biar kita kosongkan. Lalu setelah dia registrasi berhasil, dia langsung pindah ke form login guys. Ya, di sini form manager kenapa nggak ada? Ada. Form login itu dia pakai berarti form logout gini. Oke. Nah, di sini untuk reset formnya belum ada, kita buat loh. Oke, ini.
email, username, password, role beda. Kalau role itu kita gini, set selected index 0 ini guys. Nah kalau yang ini berarti kita ambil yang ini guys. Ini aja. Jadi ketika dia kita balikan dia ikonnya ke default kayak gini guys. Sudah. Nah selanjutnya ini kan kita buat nih metode ini, kita taruh di sini. Private string, karena kita akan mengembalikannya dalam bentuk string ya, patch gitu ya, to project. Get property ini, lalu string folder name. Di sini kita akan membuat folder baru ya, jadi kita bikin files atau image bebas, cuman di sini saya buatnya file saja. Lalu destination foldernya berarti kan ini itu ada project directory, folder name gini. Oke, baru if kita harus buat ini karena jika destination foldernya itu tidak ada ya, tidak eksis, tidak ada, kita akan meng-create-nya. Nah di sini dia ada perintah-perintahnya. Kalau create itu kita pakai mkdir yang masalah mkdir. Nah di sini saya juga akan menambahkan prefix untuk file name-nya ketika dia berhasil disimpan di project kita, yaitu kita ubah menjadi seperti ini ya. Jadi depannya kita kasih absensi. Di sini original file name. Dan di sini juga ada intinya bukan polosan lah nama filenya. Kita ada timestamp kayak biar waktunya itu kapan disimpannya di project kita gitu. Sistem current time pakai waktu current time milis ya. Lalu ini file name ini ya, gabungan dari ini dan extensionnya. Nah, extensionnya pasti dong JPG, PNG atau apa gitu. Destination filenya nah berarti bukan new. Nah ini, jadi filenya destination-nya berarti ke folder ini dan dengan nama file baru gitu guys. Dan gambarnya itu kita copy ya.
Pet, koma, standar. Ada ya? Oh, ada standar, copy option. Kita replace existing ya. Kalau dia ada dengan nama file yang sama, kita hapus. Nah, gini. String return, ini dia minta apa ya? Ada yang kurang kah titik komanya? Titik koma. Mana ya? Ada yang kurang kayaknya nih titik komanya. Ini bukan. Ini ini sorry, bukan kurang titik koma guys, tapi ininya harusnya ya slash new. Seperti ini harusnya sudah guys. Kita tes insert datanya. Ini kan si kosong ya, kita refresh. Sebelumnya kita tes dulu validasinya. Oh, kita belum panggil di dalam ini ya guys. Mana ya? Nah, di sini kita harus panggil actionnya. Kita gini aja, ini Ctrl C, ini kita hapus, ini kita ganti menjadi registrasi, dan di sini kita panggil insert data. Nah, kita tes. Oke, enter the name administrator, email, oke, admin, username admin aja, password, oke, berfungsi ya. Ini kita cek admin benar. Please select role admin, select foto, oke, kita pakai foto yang sudah ada. Ini masuk. Kita tes registrasi, sukses, registrasi sukses, dan dia langsung muncul ke dalam form login ya guys ya. Dan kita cek database-nya, langsung ada ya. Nih fotonya ada di sini guys, nih di patch fotonya dia tersimpannya seperti ini ya. Nah, kita tes buka ininya, directory penyimpanannya. Nah nih, dan di dalamnya itu saya lupa nunjukin ya guys. Jadi folder netbase kan umumnya cuma ada build. Disk ini pun kalau kita clean and build dia bakal muncul, kalau nggak clean and build dia belum ada. Terus baru ada folder lib. Lib ini kalau misalnya teman-teman nyeting library-nya itu dicentang ketika di project, nah ini bakal muncul folder lib. Ini tuh library-nya. Lalu nb project, source, dan test, baru ini. Nah, versi ini tadi kita buat yang tadi code yang tadi ya. Ketika belum ada folder files, itu akan meng-create folder filesnya ketika kita menginput data, dan ini kebentuk filesnya, dan kita buka folder gambarnya yang kita registrasi tadi, fotonya itu kesimpan ke sini guys ya, sesuai dengan directory ini ya. Jadi directory-nya dia folder project kita, files, dan absensi. Nanti teman-teman perhatikan code-nya belakang 157 kayak gitu guys. Nah, ini otomatis istilahnya kan 0 ya. Nah, sekarang kan artinya kan project kita user database-nya sudah ada usernya ya. Coba kita close, kita tes run, dan dia langsung kelempar ke form registrasi gitu guys ya. Karena di sini kita menseleksi yang delete-nya false. Nah, kalau misalnya kita jadi true, nah kalau true berarti jadi 1, kita ubah jadi 1 nih. Terus kita simpan, terus kita tes run lagi. Dia pasti yang muncul pertama kali adalah form registrasinya gitu guys. Nah, ini berarti kita ubah jadi 0 lagi. Dan untuk passwordnya juga dia tergenerate ya, bcrypt.
terhashing atau terenkripsi gitu ya. Dan ya mantap, berarti berhasil form registrasi kita kali ini. Berarti di next projectnya kita sudah bisa mulai untuk form root menu-menu yang lainnya gitu guys. Mungkin segini dulu video kali ini ya guys, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Kalau ada yang bingung bisa tanya di kolom komentar, Discord, atau DM Instagram saya. Kalau ada yang mau beli programnya bisa langsung melalui DM Instagram saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan tutorial ini untuk membuat project mereka, untuk tugas akhir, skripsi, ataupun tugas kuliah biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.